Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Horor Mencekam bersama channel Bung Talu. Kali ini berkisah tentang seorang karyawan toko yang didatangi seekor pocong di tengah malam saat dia menjaga toko, karena toko itu ditinggal oleh sang pemiliknya ke luar kota. Dan bagaimana kisah selanjutnya, mari kita ikuti. Mas Wahyu, sebut saja begitu, dia baru saja diterima bekerja di sebuah toko. Kebetulan toko itu juga baru buka, karena sang pemilik toko itu tadinya buka tokonya itu di daerah Depok, di Jakarta, daerah Depok. Karena kena gusur, akhirnya dia memutuskan untuk mencari kota yang lain, yaitu kota Bandung. Sebut saja Pak Ahmad namanya. Dia baru membuka toko itu belum lama, baru sekitar 1 bulan yang lalu, dan belum punya karyawan. Setelah 1 bulan Pak Ahmad membuka toko, baru Pak Ahmad mengangkat karyawan yang bernama Wahyu. Kebetulan Wahyu ini baru datang dari Jogja, dari Jawa ya, dari kampung. Sebenarnya dia orang Bandung juga, orang tuanya, ibunya itu sebenarnya dia orang Bandung, cuman bapaknya orang Jawa. Sedangkan dia lama juga di Jawa gitu, dari kecil dia memang besar di Jawa lah gitu. Si Wahyu datang ke Bandung dan masih pengangguran. Kebetulan Wahyu ini bisa melukis, dan lukisannya juga sering laku, cuman beberapa waktu itu lukisan itu jarang ada yang pesan sama si Wahyu ini. Akhirnya dia nyoba mencari relasi atau apa toko yang mau menerima atau memajang lukisan dia. Nah, nyampailah di tokonya Pak Ahmad ini yang memang belum ada karyawannya, tokonya juga baru buka. Dan Pak Ahmad ini pun menyarankannya juga begitu. Kebetulan Pak Ahmad ini tokonya adalah toko grosir bingkai, yaitu menyediakan layanan membingkai foto-foto berbagai ukuran, lukisan, kaligrafi, juga melukis menjual kaligrafinya juga, serta mau memajang lukisan hasil karya daripada si Wahyu ini. Nah, singkat cerita, beberapa hari kemudian ternyata si Pak Ahmad yang punya toko ini menelpon si Pak Wahyu ini, Mas Wahyu ini, untuk membantu dia menjalankan bisnis bingkainya di toko itu. Jadi ikut membantu mengelola bisnis bingkainya, karena memang dia belum punya karyawan gitu. Dipandangnya mungkin si Wahyu ini ada potensi untuk bisa membantu kemajuan daripada bisnis bingkainya Pak Ahmad ini. Nah, singkat cerita, diterimalah dia kerja di tokonya Pak Ahmad ini dengan menjual berbagai macam bingkai, berbagai ukuran, berbagai macam kaligrafi, dan lukisan-lukisan karyanya Mas Wahyu itu. Ya, ada lukisan Bung Karno, lukisan pemandangan, lukisan sawah, dan menerima pesanan lukisan. Singkat cerita, beberapa saat kemudian Pak Wahyu, Pak Ahmad itu mendapat
menanyakan kabar dari adiknya yang ada di Jakarta untuk acara apa itu, entah acara apalah, pokoknya itu mah urusannya si bos itu kan ceritanya itu, kata cerita Pak Wahyu, cerita Mas Wahyu itu gitu. Maka si Wahyu itu disuruh menjaga toko malam itu gitu. Jadi Pak Ahmad ini mau pergi ke Jakarta, tapi hanya 2 hari 2 malam lah. Makanya si Wahyu ini sebagai satu-satunya karyawannya Pak Ahmad ini, selama si bos itu pergi ke Jakarta, dia diminta untuk tidur di toko, karena memang Pak Ahmad itu juga tidurnya memang ya di ruko itu gitu. Nah, maksudnya untuk menjaga toko selama 2 hari, selama 2 malam gitu. Dan kalau siang hari seperti biasa ya buka-buka aja gitu, karena si Wahyu ini belum bisa memotong-motong, belum memahami cara memotong bingkai ukuran sekian, maka dia hanya siangnya itu hanya menerima orderan saja. Singkat cerita, sore itu juga Pak Ahmad pergi ke Jakarta, sedangkan si Wahyu malamnya jaga web itu langsung, singkat cerita. Nah, habis sholat isya kan Wahyu itu tadi begitu selesai kerja tuh jam 5 kan pulang dulu jam 5, sedangkan Pak Ahmad tuh berangkatnya habis maghrib, sedangkan si Wahyu jam 5 itu pulang karena memang batas waktu kerja di toko itu jam 5 gitu. Kalau lebih dari jam 5 sudah dihitung lembur. Jam 5 si Wahyu pulang sambil diserai pintu serep. Jadi si Wahyu itu dikasih sama si bos itu kunci serepnya, agar supaya nanti ba'da isya dia datang lagi ke toko. Singkat cerita, setelah habis isya, setelah Wahyu udah pulang, kemudian sudah di rumah, kemudian lanjut maghrib, kemudian isya. Habis sholat isya, si Wahyu pamitan sama ibunya, "Bu, saya diminta untuk menjaga toko selama 2 malam. Kalau siang ya buka biasa, tapi hanya nerima orderan. Kan saya belum bisa motong-motong, belum bisa ini itulah, makanya saya hanya diminta nerima order kalaupun ada gitu. Ya sementara kan orderan belum begitu banyak, karena lah memang tokonya juga baru buka, baru juga sebulan. Jadi terkadang selama 1 bulan itu si bos tuh katanya baru menerima 1-2 order aja, belum rame gitu. Terkadang sehari juga cuma 1 order gitu, karena ya memang masih baru. Oh ya nggak apa-apa nak, hati-hati, banyak berdoa, banyak bersolawat, pesan si ibu gitu. Berangkatlah si Wahyu itu. Nah, waktu itu Wahyunya pakai sepeda tuh, pakai sepeda ontel, bukan sepeda motor, bukan, tapi sepeda ontel, sepeda pancal gitu. Sesampainya di toko, dia masuk lah ke toko, buka pintu masuk ke toko. Kemudian dia tidak berani tidur di kamar bosnya kan. Nah, ada ruangan khusus untuk bosnya, atau ruangan dapur. Kalau ruangan dapur itu kan sempit, kalau ruangan bosnya itu kan ya luas, tapi nggak berani dia. Walaupun tadinya juga ditawarin, tidur aja di rumah saya yuk Wahyu. Iya Pak, kata Wahyu, tapi ya basa-basi aja lah. Si Wahyu akhirnya tidur di toko aja, di tengah-tengah ruangan toko itu. Ya mungkin karena sudah capek, dia langsung aja dia merebahkan tubuhnya gitu kan. Dia gelar itu tikar, kemudian apa itu bantal ya, dia siapin merebahan aja, tidur lah dia blek. Dia nggak tanpa babi bu gitu, pokoknya begitu rebah dia nempel di bantal, langsung aja pelor gitu,
nempel molor gitu kan. Nah, setelah beberapa lama terlelap, tiba-tiba dia merasa ada yang aneh tuh. Terbangunlah dia karena merasa ada yang aneh, maksudnya ada suara-suara gitu, suara-suara yang samar-samar aneh gitu. Bangunlah si Wahyu tuh, duduk aja dia sambil celinguk gitu, sambil celingukan noleh-noleh ke sana kemari. Tiba-tiba terdengar datanglah desiran angin gitu, sir gitu kan, angin agak merinding gitu. Nah, tiba-tiba muncul samar-samar tuh kayak ada asap gitu. Perhatiin aja sama si Wahyu. Tiba-tiba tak lama kemudian, nggak begitu lama, muncul sesosok gitu, walaupun hanya nggak jelas banget gitu, tapi ya walaupun agak samar, tapi si Wahyu ini bisa lihat jelas gitu bahwa itu memang sesosok gitu. Dan makin lama sesosok itu makin jelas gitu kan. Begitu beberapa saat kemudian ternyata sosok itu pocong. Dan setelah asap tipis tadi, maka muncullah pocong. Kagetlah si Wahyu itu, astagfirullahaladzim, Masya Allah, lah kok tiba-tiba ada pocong nongol. Diem aja si pocong itu. Sedangkan si Wahyu tersentak, dia mundur ke belakang dari duduknya karena dia memang pas di hadapan dia gitu. Si pocong itu menghadap ke dia, tapi muka si pocong itu memang kelihatan pucat gitu, tapi tidak memperlihatkan muka yang rusak ataupun mata yang melotot, enggak, wajah manusia aja biasa gitu, cuma ada kapas di hidung gitu. Cuman tatapan matanya itu sayu, enggak melotot gitu, enggak, katanya ceritanya tuh gitu. Deg-degan, bingung, kemudian pokoknya merinding, campur aduk di situ. Akhirnya dia menata diri si Wahyu. Nah, kebetulan dia itu kan dididik oleh orang tuanya itu memang dalam hal-hal supranatural itu dia dapatlah pelajaran dari orang tuanya itu, terutama ibunya itu. Setelah dia menguasai diri, akhirnya dia pejamkan mata. Begitu mata dipejamkan sama si Wahyu itu, ternyata malah lebih jelas tuh si pocong itu. Melek lagi dia, ada lagi kelihatan ya, walaupun rada-rada samar gitu, tapi ketika dia pejamkan mata malah makin jelas wujud si pocong itu. Jelas banget, muka pucat, ada kapas di kedua lubang hidungnya, kemudian tatapan mata sayu gitu. Tapi nggak gerak tuh si pocong tuh, diem aja, tapi mata tuh memandang sayu gitu ke arah si Wahyu itu. Akhirnya ingat tuh si Wahyu, oh ya, cara komunikasi dengan si pocong itu ada caranya. Dia dikasih tahu, sudah diberi pelajaran tentang itu, maka mulailah dia berkomunikasi dengan sosok itu dengan konsentrasi penuh. Dia berbicara dalam jiwa, artinya komunikasi sama si pocong. Isi komunikasinya itu kurang lebih begini: Assalamualaikum, waalaikumsalam, salamun kalam rohim. Wahai sosok yang ada di depanku, apakah engkau peliharaan bos aku, atau engkau kiriman seseorang, atau engkau mampir, atau engkau memang tinggal di sini, atau bagaimana? Saya ingin tahu. Dan apakah ada niatan-niatan dengan munculnya engkau ini di hadapan saya? Begitu dalam komunikasi. Lama terhening. Akhirnya dijawab tuh, setelah beberapa detik hening gitu, dijawab sama si sosok itu, si pocong itu. Wahai manusia yang ada di depan saya, jangan takut
Saya bukan peliharaan bosmu. Saya tidak berniat jahat. Saya juga bukan kiriman dari seseorang. Saya juga tidak akan melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Saya memang sudah lama tinggal di sini. Tempat saya di pojokan belakang sana. Saya hanya meminta supaya kita tidak saling mengganggu, dan saya meminta jangan mengusik saya, mengusik kami, karena memang saya tinggal di belakang situ. Dan tolong jangan bilang-bilang kepada yang punya toko ini begitu. Ya, saya sudah tua, saya sudah lama tinggal di belakang situ. Saya hanya memberitahu agar orang-orang tidak sembarangan membuang sesuatu di belakang situ. Begitu saja pesan saya. Saya berjanji tidak akan mengganggu, dan saya tidak ada niatan jahat, dan saya bukan milik siapa-siapa. Saya bukan kiriman dari siapapun, dan saya bukan piaraan dari tuan Anda. Nah, begitulah kurang lebih isi daripada pembicaraan itu. Setelah itu, maka si Wahyu pun mengatakan, "Oh, terima kasih kalau begitu. Ya sudah, saya meminta izin, saya mohon izin karena saya membantu tuan saya, bos saya, untuk berusaha di sini, berdagang, mengurus usaha bingkai. Semoga engkau berkenan berdampingan dengan kami." "Baiklah kalau begitu," kata si pocong, "saya akan bantu." Nah, setelah itu lenyaplah itu si pocong. Entah apa maksudnya dia, saya akan bantu tuh, si Wahyu itu nggak mengerti gitu. Pokoknya tiba-tiba setelah dia bicara seperti itu, si pocong itu menghilang gitu. Nah, setelah itu tidur lagi lah si Wahyu sambil ya rada terengah-engah gitulah, soalnya habis menghadapi makhluk seperti itu. Ya untung saja dia sudah dilatih oleh kedua orang tuanya waktu dulu gitu, waktu di Jawa tuh. Nah, makanya dia walaupun deg-degan, walaupun grogi, ya masih bisa konsentrasi, masih bisa menguasai diri, sehingga bisa walaupun dengan cucuran keringat dia masih bisa berusaha untuk berkomunikasi dengan si makhluk itu. Singkat cerita, malam kedua pun tidak terjadi apa-apa. Kemudian setelah bosnya pulang dari Jakarta 3 hari kemudian, maka dia terus melanjutkan usaha bisnis itu gitu. Nah, ada keanehan saat bisnisnya mulai ada kemajuan yang begitu signifikan setelah 6 bulan dari peristiwa si Ocong tadi itu. 6 kemudian tuh luar biasa itu toko, rame sampai lembur-lembur itu berlangsung terus sampai si Wahyu itu sampai kerja di Pak Ahmad tuh 5 tahun. Dan katanya, kata si Mas Wahyu ini, selama 2 tahun menggeluti bisnis bingkai itu, selama 2 tahun itu sudah langsung mampu membeli tanah, membangun garasi rumah, kemudian membeli 1 unit Kijang Innova, kemudian beberapa kendaraan motor, dan karyawannya pun menambah. Dari yang tadinya cuman si Wahyu sendirian, akhirnya si Pak Ahmad ini bisa mempunyai karyawan sampai lebih dari 5 orang. Nah itulah, ya walau alam, karena memang dalam pembicaraan komunikasi si Mas Wahyu dengan si Ocong itu tadi, si Ocong memang tinggal di situ sudah lama, dan di akhir
komunikasi itu si Ocong memang mengatakan saya akan bantu, tapi walau alam bisawab, karena memang rezeki itu datangnya dari Allah bukan dari siapapun. Dengan usahanya Pak Ahmad merintis bersama Mas Aji, Pak Ahmad juga semakin dermawan, ternyata orangnya bukan semakin pelit, semakin maju usahanya, semakin dermawan, semakin ramah sama orang, sama tetangga, tapi juga semakin gede juga cobaannya gitu, dari keluarganya sendiri itu, walaupun nggak sampai berantakan. Dan ibadah Pak Ahmad juga semakin bagus gitu. Jadi memang Pak Ahmad tuh nggak ada, kata si Wahyu itu, Pak Ahmad tuh nggak ada tanda-tanda piara pesugihan gitu, memang nggak ada katanya. Tapi memang benar, semenjak 6 bulan semenjak peristiwa pertemuan dia dengan si Ocong itu, memang usahanya luar biasa maju, sampai orang-orang ada pada heran gitu. Teman-teman Pak Ahmad yang dulu-dulu ini tuh sampai pada datang, dan di rumahnya itu, di rumah tempat tinggalnya Pak Ahmad itu yang agak ya jauh dari ruko itu, jauh itu rumahnya juga sudah mentereng, di garasi sudah terparkir Kijang Innova, kemudian sepeda motornya juga banyak, ada 5 kalau nggak salah, karyawannya pun juga diperhatikan, gajinya juga melebihi UMR. Terus Pak Ahmadnya juga semakin dermawan. Nah, itulah cerita dari pengalaman Mas Wahyu saat dia menjadi karyawan sebuah toko bingkai, yang saat dia diminta untuk menjaga toko itu ditemui oleh Bang Ocong itu tadi. Nah, situlah akhirnya toko Pak Ahmad itu menjadi ramai dan semakin maju sampai hari ini, kata si Wahyu itu. Dan perlu diketahui, si Wahyu itu memang sudah tidak kerja lagi di sana karena ada sesuatu hal yang lain, ada urusan yang lain, maka terpaksa harus resign karena permintaan dari ibunya gitu. Dan sampai sekarang pun hubungan si Wahyu sama Pak Ahmad ini baik-baik saja, dan tokonya masih tetap ramai gitu. Dan memang tidak ada peristiwa yang menunjukkan bahwa si Pak Ahmad ini piara pesugihan, nggak ada memang. Karena Pak Ahmad sendiri juga tidak pernah bercerita tentang pernah bertemu si Ocong atau si karyawan yang lain atau tetangga tokonya, itu nggak pernah ada yang cerita bahwa Pak Ahmad itu punya piaraan atau bagaimana, pesugihan atau bagaimana. Memang nggak pernah ada itu sampai hari ini, karena peristiwa itu memang belum lama, 2015 yang lalu gitu. Nah, itulah cerita yang disampaikan, yang diceritakan oleh Mas Wahyu yang belum lama ini menemui saya, dan supaya diceritakan di Bumi Rotalonia. Nah, begitulah cerita tentang didatangi pocong saat menjaga toko, dan toko itu menjadi ramai. Dan semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya tidak semua orang yang menemui hal-hal seperti itu dia memang memelihara pesugihan atau apalah namanya. Semoga menjadi manfaat bagi diri saya sendiri khususnya dan bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum.